Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sedikit materi tentang motivasi. Apa itu motivasi? Jenis motivasi, apa manfaat motivasi, dan faktor-faktor motivasi, dan ada beberapa hal yang lainnya yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Sebelum kita mempresentasikan materi motivasi pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Pinky Cahyaningrum dengan NIM 203111169 sebagai pemateri. Yang kedua, Ahmad Fauzan Yasir dengan NIM 203111170 sebagai moderator dan pemateri. Yang ketiga, Nazakia Zulfa Hidayah dengan NIM 203111171 sebagai pemateri. Yang selanjutnya adalah Lutfiyah Nur Safitri dengan NIM 203111172 sebagai pemateri. Yang selanjutnya adalah Agas Angga Sasmita dengan NIM 203111173 sebagai pemateri. Yang terakhir adalah Rizky Septiana dengan NIM 203111174 sebagai pemateri. Kepada pemateri kami persilakan. Pengertian motivasi. Menurut Baron, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar siswa. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua. 1. Motivasi intrinsik. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Motivasi yang didasarkan pada sebuah nilai dari kegiatan yang dilakukan tanpa melihat penghargaan dari luar. Ada dua jenis motivasi intrinsik. A. Determinasi diri. B. Pilihan personal. Determinasi diri. Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan eksternal. B. Pilihan personal. Pengalaman optimal ini merupakan perasaan senang dan bahagia yang besar. Pengalaman optimal ini terjadi ketika individu terlibat dalam tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Fungsi imbalan adalah sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, di mana tujuannya adalah mengontrol perilaku murid. Contohnya, guru memberi imbalan permen jika murid
bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Terdapat dua faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa adalah: yang pertama, minat terhadap bidang ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, orientasinya dalam mengikuti pendidikan tinggi. Sementara itu, untuk faktor-faktor ekstrinsiknya adalah: yang pertama, kualitas dosen yang mengajar. 2. Bobot materi kuliah yang diajarkan. 3. Metode perkuliahan yang digunakan dosen. 4. Kondisi dan suasana ruang kuliah. 5. Fasilitas perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tujuan motivasi. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan suatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Ngalim Purwanto 2006.273. Sedangkan tujuan motivasi dalam Melayu SP Hasibuan 2006.2146 mengungkapkan bahwa 1. Meningkatkan produktivitas peserta didik. 2. Mempertahankan kestabilan peserta didik. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan absensi peserta didik. 4. Mempertinggi rasa tanggung jawab peserta didik terhadap tugas-tugasnya. Tujuan motivasi. Tindakan motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi, serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan benar-benar memahami latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi. Teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan yang seterusnya. Yang kedua adalah teori harapan. Teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya, sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Teori yang ketiga, teori keadilan. Outcome berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Contohnya adalah upah, bonus, ataupun promosi jabatan. Maka biasanya seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerjanya. Sementara equity, inequity adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan yang lainnya. Terakhir yaitu comparison person adalah kesempatan seorang individu dalam menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Teori yang keempat yaitu teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seorang karyawan pastilah memiliki energi potensial-potensial. Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan oleh setiap individu berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya, sehingga energi tersebut dapat menghasilkan harapan, prestasi, juga keberhasilan dalam menjalani pekerjaan. Manfaat motivasi. 1. Mendorong semangat dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi sangat berkaitan dengan stimulus yang membuat siswa menjadi terpacu dan terdorong untuk melakukan sesuatu.
Bentuk motivasi yang bisa diberikan agar siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran misalnya menjanjikan siswa hadiah jika berhasil menjawab semua soal dengan benar. 2. Meminimalisir perasaan jenuh. Belajar pada akhirnya bisa mengantarkan siswa pada titik jenuh dalam mengikuti pelajaran. Perasaan jenuh mudah muncul dalam diri siswa jika pelajaran terlalu lama. Namun, kejenuhan tersebut bisa dihilangkan dengan memberi motivasi siswa dalam belajar, yakni dengan melaksanakan pembelajaran yang menantang. 3. Memudahkan dalam menemukan mimpi. Motivasi yang disampaikan dengan baik akan membuat siswa terpicu untuk mengeksplorasi bakat dan potensi yang ada dalam dirinya dengan arahan atau penerapan keterampilan. Bertanya yang dilakukan guru akan membuat siswa menemukan gambaran tentang mimpi yang ingin mereka wujudkan yang sudah pasti hampir sesuai dengan bakat siswa. 4. Menumbuhkan sikap optimisme dalam diri siswa. Motivasi mampu memberi stimulasi positif bagi cara berpikir siswa. Motivasi yang tepat akan membuat siswa menjadi lebih visioner dan optimis dalam mewujudkan mimpinya. Misalnya saja motivasi sederhana seperti kata, "Kamu pasti bisa, kamu pasti menang, kamu pasti bisa juara." 5. Siswa akan menjadi eksploratif. Motivasi mampu membuat siswa menjadi lebih eksploratif. Atau dengan kata lain, siswa akan berusaha untuk menggali dan memaksimalkan potensi dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Manfaat motivasi yang terakhir adalah mengajarkan siswa untuk tidak mudah menyerah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya musuh terbesar dalam diri adalah rasa takut atau mudah menyerah. Dengan motivasi yang baik, siswa tidak akan mudah putus asa jika dihadapkan dengan berbagai hal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.